Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Disan Gipari dari jurusan Kimia dengan NIM 2108036013, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis tentang ilmu-ilmu fikih. Di antaranya ada sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, halal dan haram, dan pernikahan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum sholat. Nah, yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraisy Shihab menyatakan bahwa wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, berawal dari kata qoma yang bermakna tetap dan kokoh. Jadi yang dimaksud aqoma yaitu menetapkan dan mengokohkan. Dengan demikian, menegakkan sholat maknanya adalah menunaikan dengan melakukan rukun, sunnah, dan tata cara yang dilakukan pada waktunya. Menegakkan sholat adalah menyempurnakan ruku dan sujud, bacaan, kekhusyuan, dan konsentrasi. Wa atuz zakata. Atu berasal dari kata alita yang maknanya memberikan dan menunaikan. Adapun zaka'ah berasal dari kata jaka yazku yang bermakna bertambah atau berkembang. Dinamakan zakat karena mengeluarkan zakat akan menyebabkan harta semakin berkah, dan orang yang menunaikannya akan bertambah pahala. Warka'u marraki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ruku secara bahasa artinya membungkuk. Nah, setiap orang membungkuk kepada yang lain, maka itulah ruku pada orang tersebut. Namun, ruku tidak boleh dilakukan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu adalah sebagian dari ibadah yang sama halnya dengan sujud. Nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwasanya sholat adalah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin beribadah kepada Allah, semakin giat mendekatkan diri kepadanya. Dan ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus beribadah kepada siapa yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu ada hadis riwayat Bukhari nomor 628. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam fikih Islam wa adilatuhu oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sifat sholat Rasulullah SAW sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Saidi. Beliau jika sholat berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan seraya bertakbir Allahu Akbar. Jika hendak ruku, beliau juga mengangkat kedua tangan setinggi pundak, bertakbir, dan ruku. Posisi punggung beliau lurus ketika ruku, tidak condong ke atas atau ke bawah, dan kedua tangan memegang lutut. Kemudian, jika bangun dari ruku, beliau mengucapkan ta'asmi, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya, sambil mengangkat kedua tangan dan berdiri tegak hingga semua tulang persendian kembali seperti semula. Setelah itu, beliau turun untuk bersujud sambil bertakbir. Posisi duduk beliau dengan melipat kaki kiri dan mendudukannya. Kemudian beliau bangkit. Hal yang sama beliau lakukan di dalam rakaat kedua hingga ketika bangkit dari sujud, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu, sebagaimana beliau lakukan ketika iftitah. Kemudian pada rakaat terakhir, beliau duduk tawarruk, lantas mengucapkan salam. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita diajarkan untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan.
Karena di dalam Al-Quran hanya diwajibkan untuk sholat saja, maka dengan adanya hadis ini menjadi pelengkap tentang bagaimana sholat itu dilaksanakan, sesuai dengan apa yang Rasul lakukan. Nah, yang kedua yaitu ada dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum berpuasa. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari ayat ini diketahui bahwa ayat ini Madaniyah atau diturunkan di Madinah. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa firman Allah ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat sebelumnya. Allah Ta'ala juga menyebutkan kewajiban berpuasa dan mewajibkannya kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian pada ayat ini adalah para nabi sejak masa Nabi Adam sampai sekarang. Sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum serta melegakan hati lawan bicara, yaitu manusia. Karena suatu perkara yang sulit jika menjadi hal umum akan biasa saja. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata la'ala dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, diantaranya taklil, alasan, taroji, ingdal muqatob, harapan dari sisi orang diajak bicara. Dengan makna taklil dapat diartikan bahwa alasan diwajibkannya puasa agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Dengan makna taroji dapat diartikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantara puasa ia dapat menjadi orang yang bertakwa. Nah, nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu bahwasannya berpuasa adalah kewajiban bagi orang yang beriman, di mana dengan berpuasa akan menambah ketakwaan kita terhadap Allah. Nilai lainnya yaitu untuk melatih diri agar takut terhadap Allah baik dalam keadaan samar ataupun terang-terangan, dan menaikkan derajat takwa. Nah, yang kedua yaitu ada hadis Bukhari dan Muslim. Su'mu liyuratihi wa aftiru liruyatihi fa'in kuma alaikum fa'akmilu idha tasa'bana syalatin. Artinya, berpuasalah kamu karena melihatnya hilal, dan berharilayalah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban sampai 30 hari. Fathul Bari Syarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Imam Bukhari menyebutkan pada bagian awal pembahasan tentang puasa melalui jalur Ibnu Syihab dari Salim, dari bapaknya dengan lafaz dara'aitumuhu, apabila kalian melihatnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini sejumlah hadis yang meniadakan puasa pada hari keraguan, dengan menyebutkan hadis tersebut dengan urutan yang baik. Kemudian hadis Umar melalui jalur periwayatannya, salah satunya dengan lafaz fa'i guma alaikum fadurullah, apabila mendung menyelimuti kalian maka tetapkanlah untuknya. Sedangkan yang lain disebutkan dengan lafaz fa'akmilul iddata salasina, sempurnakanlah, genapkanlah jumlah bilangannya 30 hari. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu tentang penyelesaian permasalahan dalam penentuan hilal bulan Ramadan. Hadis ini memberikan nilai pengetahuan sehingga kita tidak salah atau ragu dalam menentukan hari puasa dan hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum zakat.
Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuzzin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Tafsir As-Sa'di oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah. Padahal semua kitab berasal dari pangkal dan agama yang sama. Karena itu tidaklah mereka umiru, disuruh dalam seluruh syariat tersebut kecuali agama mereka menyembah Illaha mukhlishina lahuzin, Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu mencari wajah Allah dalam seluruh ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, serta ingin mendekat di sisinya. Hunafa'a, yang lurus, berpaling dan meninggalkan seluruh agama yang berseberangan dengan agama tauhid. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan juga agama melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Allah menyebutkan sholat dan zakat secara khusus meski keduanya tercakup dalam firman-Nya. Hal ini dikarenakan keutamaan dan kemuliaan keduanya, dan juga karena keduanya adalah ibadah yang jika ditunaikan berarti seluruh syariat agamanya telah tegak. Wazalika, dan yang demikian itulah, yaitu tauhid dan ikhlas dalam beragama, adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, yakni agama yang lurus yang akan mengantarkan ke surga penuh kenikmatan, dan selain itu hanyalah jalan-jalan yang akan mengantarkan ke neraka jahim. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini bahwasanya zakat adalah bentuk perwujudan keimanan kepada Allah dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan supaya berada dalam agama yang lurus. Kita semakin sadar bahwa apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk menyembah Allah supaya kita tidak berada di jalan sesat. Nah, kemudian ada hadis riwayat Tarbani, Abu Nuaim dan Khatib. Hasinu amwalakum bijakati wadawa'u marakum bisodakoti wa'aidulil bala'i du'a'a. Artinya, jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa untuk musibah. Dalam Tanqih Al-Qaul Al-Hadsid oleh Syekh Nawawi Al-Batani menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Menurut dia, hadis itu menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta benda yang hancur baik di darat maupun di laut kecuali karena tidak dizakati. Kemudian obatilah orang sakit dengan sedekah, sebab sedekah lebih manjur daripada obat lahir. Berdoalah ketika terjadi musibah, karena doa akan menyernakannya. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwa zakat itu mampu menjaga harta kita, tidak mengurangi lagi pun merugikan. Begitupun dengan sedekah, sehingga menumbuhkan rasa keikhlasan yang tinggi ketika zakat dan sedekah dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum haji dan umroh. Nah, yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillahi. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tafsir Ruh Al-Mani oleh Alusi menjelaskan isi ayat ini yaitu jadikanlah haji dan umrohmu sempurna apabila kalian mengerjakan keduanya karena Allah. Tidak ada dalil di dalam ayat ini yang lebih banyak terkait kewajiban penyempurnaan setelah syariat haji dan umroh. Hal ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Syafi'i. Adapun landasan ayat ini merupakan dalil berdasarkan redaksi kalimat perintah untuk menyempurnakan, maka mengharuskan untuk mengerjakan seperti qaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
Nah, nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu dalam melaksanakan haji dan umroh harus diniatkan karena Allah dalam memenuhi panggilannya. Hal ini menjadi penyempurna pelaksanaan haji dan umroh kita. Nah, selanjutnya ada hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Asbihani. Al-umratu illal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu hajjaun ilal jannah. Artinya, umroh ke umroh merupakan kafarah di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dalam kitab Minhatul A'lam fi Syarbi Bulughil Maram oleh Syekh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umroh. Hal ini karena umroh memiliki keutamaan yang agung, yaitu dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Hanya saja, mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil. Hadis ini juga memperbolehkan mengulang-ulang ibadah umroh dalam setahun sebanyak 2 kali atau lebih. Dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan haji mabrur dan balasannya orang yang melakukan haji mabrur adalah surga. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan riya, sum'ah, rafat, pusuk, dan dilaksanakan bukan dari harta halal. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwa melaksanakan umroh sebanyak 2 kali atau lebih, maka diantaranya dapat menghapus dosa. Kemudian jadilah haji yang mabrur agar surga menjadi balasannya. Selanjutnya yang kelima ada dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum halal dan haram. Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibaw wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah dari setan, karena sesungguhnya itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, thayyiban dalam ayat ini adalah baik itu sendiri, tidak berbahaya bagi tubuh atau pikiran. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan sangat berkaitan dengan jasmani dan rohani manusia, maka seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu, pada ayat tersebut mengingatkan manusia, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara 2 kaki ketika berjalan. Tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada awalnya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain sampai akhirnya masuk neraka. Hal ini disebabkan karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah menghindari ajakan setan ke jalan yang sesat. Caranya yaitu dengan berbuat baik seperti memakan makanan yang halal yang tidak membahayakan badan dan pikiran. Dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan halal akan menghindarkan kita dari kemaksiatan dan tidak terjerumus ke dalam langkah setan. Nah, yang kedua ada hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Wa tahuru ma'uhul hilu maitatu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal untuk dikonsumsi. Dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan 2 hukum air laut dan hukum hewan laut menurut Nabi. Hukum keduanya adalah suci, artinya bangkai hewan laut boleh kita konsumsi dan halal kita makan, asalkan bukan bangkai binatang yang dilemparkan ke laut. Tidak hanya itu, bangkai hewan laut tetap halal dikonsumsi walaupun tidak berada di laut ataupun di darat. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwasannya semua yang ada di laut
serta isinya adalah suci. Jadi Allah berikan kemudahan ketika kita berada di negara minoritas Islam untuk mengkonsumsi makanan laut yang halal baginya. Nah, yang terakhir yaitu ada dalil Al-Quran dan hadis tentang landasan hukum pernikahan. Yang pertama ada Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran oleh Marwan Hadidi bin Musa, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Maksud dari ayat ini yaitu bahwa Allah telah menciptakan semuanya secara berpasangan seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, langit dan bumi, matahari dan bulan, dataran tinggi dan dataran rendah, manis dan asam, serta cahaya dan kegelapan. La'allakum tazakkarun, supaya kamu mengingat kebesaran Allah, sehingga kamu mengetahui bahwa yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pun beribadah kepadanya agar kamu ingat, yaitu ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu dalam menakdirkan hal itu, serta ingat hikmah kebijaksanaannya di mana Dia menjadikan sesuatu yang menjadi sebab tetap hidupnya hewan, agar kamu dapat mengembangbiakannya dan mengurusnya sehingga dapat memperoleh manfaat darinya. Nah, nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu mengingatkan kita akan kebesaran Allah, di mana Allah menciptakan segala sesuatunya secara berpasang-pasangan agar tidak kesepian dan menjaga keseimbangan serta keturunan. Nah, yang kedua yaitu ada hadis riwayat Ibnu Majah. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Artinya, nikah itu sunnahku, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Dalam kitab Lubab al-Hadis oleh Jalal al-Din al-Suyuti, dari hadis ini tentang keutamaan nikah tersebut dapat diambil pemahaman bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan, muakkad bagi setiap orang dewasa. Di samping ia juga mampu melaksanakannya, sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah. Dengan demikian, apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah sepantasnya lah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Nah, demikian juga dengan pernikahan. Allah telah memerintahkannya kepada utusan untuk melakukan syariat Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yaitu menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikutnya. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahwa menikah adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Dengan menikah, artinya kita mengikuti sunnah Rasul atau melaksanakan sunnah Rasul, di mana jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Dengan menikah juga akan menghindarkan kita dari maksiat zina, karena tentunya sunnah Rasul pastilah baik, jauh dari perbuatan maksiat. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya, terima kasih. Sekurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penafsiran, dalam pengucapan lafaz Al-Quran dan hadis, dan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should fuck her in the Benz.